Darel terkejut saat melihat ada pergerakan dari tangan yang dipegangnya. Alea, panggil Darel, namun pergerakan tangan itu sudah berhenti. Mata Alea masih terpejam rapat. Darel lalu menekan tombol untuk memanggil dokter. Dalam hitungan 5 menit, seorang dokter dan 2 orang perawat berlarian di koridor tempat ruang ICU. Alea dirawat. Pintu dibuka oleh perawat, membuat perhatian Darel jadi teralihkan ke arah 3 orang yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Dokter, tadi jari tangan wanita ini bergerak sebentar, ujar Darel. Pria itu melangkah mundur memberi tempat pada dokter agar bisa memeriksa pasien. Bapak bisa tunggu di luar sebentar. Dokter ingin memeriksa pasien, ujar salah satu perawat. Darel mengangguk dan melangkah keluar ruangan. Di luar ruangan nampak Bu Rasti duduk di sebuah kursi panjang bersama suaminya. Wanita parubaya itu baru saja datang bersama suaminya. Saat melihat Darel keluar dari ruang ICU, Bu Rasti dan suaminya gegas berdiri dan melangkah menghampiri Darel. Apa yang terjadi dengan Alea, nak? Kenapa tiba-tiba dokter datang? Tak khawatir, dia takut terjadi apa-apa dengan Alea, sebab kasihan bayi yang baru dilahirkannya masih sangat membutuhkan Alea. Tangan Alea bergerak sebentar, Bu, makanya saya memanggil dokter. Bergerak? Apa itu artinya Alea akan segera sadar, nak? Tanya Bu Rasti dengan penuh harap. Mata wanita parubaya itu terlihat berbinar. Saya juga tidak tahu, Bu. Saya berharap Alea secepatnya sadar. Pintu ruang ICU kembali terbuka. Nampak seorang perawat keluar dari ruangan itu. Bagaimana keadaan Alea, Sus? Tanya Darel. Pasien sudah sadar, tapi kesadarannya masih belum pulih 100%. Jawab perawat itu. Apa Bapak sudah menyiapkan kamar untuk pasien? Ibu perawat itu bertanya. Sudah, Sus. Kemarin saya sudah memesan kamarnya. Saudara, kemarin saat meninggalkan ruang ICU, Darel langsung memesan kamar perawatan untuk Alea. Meskipun saat itu dia belum bertemu dengan Alea, tapi keyakinannya pada gadis itu begitu kuat. Ditambah lagi dia baru saja mendengar fakta bahwa bayi yang dilahirkan oleh Alea memiliki bola mata biru sama seperti matanya. Baiklah, sebentar lagi kami akan memindahkan pasien ke ruang perawatan, ucapnya. Lalu perawat itu kembali masuk ke dalam ruang ICU. Bagaimana dengan bayi Alea, nak? Tanya Bu Rasti. Bayi itu masih ada di ruang NICU, kata perawat di sana. Bayi itu sudah bisa keluar dari ruangan itu hari ini. Terima kasih ya, nak. Tadi malam kamu mau menjaga Alea dan bayinya. Kemarin, Darel menyuruh Firdaus membawa pulang ibunya ke rumah. Jadi tadi malam Darel ditemani oleh Fadil tidur di rumah sakit. Oh iya, nak, kenalkan ini bapaknya Firdaus. Bu Rasti mengenalkan suaminya karena tadi malam suaminya baru pulang dari kota J. Darel mengelurkan tangan kanannya. Saya Darel, Rahmat, ucap pria parubaya itu sambil menyambut uluran tangan Darel. 15 menit kemudian, berangkar yang membawa Alea didorong keluar oleh 2 orang perawat. Darel, Bu Rasti dan suaminya melangkah mengikuti berangkar tersebut. Nampak Darel menghampiri perawat. Sus, apa bayinya sudah boleh dipindahkan ke sini sekarang? Tanya Darel saat sudah berada di dalam ruang perawatan. Pria itu ingin saat Alea bangun nanti, bayinya sudah ada di dalam kamar. Kami akan menanyakan pada dokter dulu, Pak, saut salah seorang dari perawat itu. Kemudian keduanya keluar dari ruang perawatan Alea. Beberapa saat kemudian seorang perawat datang sambil menggendong bayi Alea. Bayi tersebut langsung diterima oleh Bu Rasti. Bayi itu saat ini dalam keadaan bangun. Bu Rasti terkejut saat melihat bola mata bayi Alea yang berwarna biru. Wanita parubaya itu menoleh ke arah Darel, membuat kening Darel berkerut heran. Ada apa, Bu? Tanya Darel. Dia khawatir terjadi sesuatu pada bayi Alea. Nak, mata bayi ini sama dengan mata kamu. Darel tersenyum. Bayi ini putra saya, Bu, jawab Darel jujur, membuat wanita parubaya itu terkejut.
Awalnya, dia mengira Alea dan Darel ada hubungan kerabat. Jadi kamu yang menghamili Alea? Bu Rasti mendadak geram pada pria muda yang ada di hadapannya saat ini. Sebab Alea sudah menceritakan semuanya. Saat mendengar cerita itu, Bu Rasti juga geram pada Sarah, teman yang menjebak Alea. Ingin rasanya dia menjambak perempuan itu, namun sampai saat ini dia belum pernah bertemu dengan gadis itu. Iya Bu, saya tidak bermaksud membuat Alea seperti ini. Saya mengira Alea adalah Sarah. Tutur Darel menyesali perbuatannya. Dia menyesal waktu itu menolak tawaran Fadil untuk melihat foto Sarah waktu itu. Kalau saja pria yang di depannya ini bukan bos Firdaus, sudah pasti Bu Rasti akan memukuli pria yang sudah merusak masa depan Alea. Wanita parubaya itu masih bisa berpikir jernih. Dia tidak ingin tindakannya nanti akan berakibat buruk pada pekerjaan anaknya. Pak Rahmat dari tadi hanya menyimak saja. Dia tidak mau ikut campur dalam permasalahan Alea dan pria muda yang baru saja dikenalnya. Perhatian Pak Rahmat beralih ke arah ranjang. Dia melihat Alea mulai membuka matanya. Bu, Alea sudah bangun, ujar Pak Rahmat. Bu Rasti yang mendengar itu langsung mengayunkan langkahnya menuju berangkar Alea. Nampak Alea mengerjap-ngerjapkan kedua matanya menyapu ke ruangan di sekitarnya. Aku ada di mana, Bu? Alea ingin beringsut bangun. Alea meringis sakit di bagian perut dan kepalanya. Jangan banyak bergerak dulu, Nak. Bu Rasti menahan lengan Alea agar tetap pada posisinya. Kamu sekarang lagi di rumah sakit, imbuh wanita parubaya itu. Alea lalu teringat dengan kejadian saat motornya tiba-tiba ada yang menghantam dari belakang. Seketika dia mengkhawatirkan bayi dalam kandungannya. Namun saat melihat ke arah perutnya, Alea terkejut melihat perutnya sekarang menjadi rata. Bu, di mana bayi saya? Bu Lasti langsung tersenyum menatap Alea. Kamu sudah melahirkan, Nak. Di mana bayi saya, Bu? Apa dia baik-baik saja? Tanya Alea khawatir. Bayi kita baik-baik saja. Terdengar suara bariton menjawab pertanyaan Alea. Darel melangkah ke arah Alea sambil menggendong bayi yang masih dalam bedongan. Alea terkejut, matanya nampak membeliak. Ingatannya langsung kembali pada peristiwa malam kelam itu. Mau apa kamu kesini? Pergi, usirnya pada pria itu. Bu, tolong ambil bayiku. Bu Rasti langsung mengambil bayi yang sudah tertidur itu dalam gendongan Darel. Alea, aku kesini mau minta maaf sama kamu. Malam itu aku benar-benar tidak tahu kalau kamu... Bu, stop. Aku tidak mau mendengar alasan kamu. Pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Geram Alea dengan suara sedikit lirih sebab luka bekas jahitan di perut membuatnya tidak bisa berbicara lantang. Al, aku mau bertanggung jawab atas perbuatanku, ucap Darel lagi yang masih enggan beranjak dari tempatnya berdiri. Bayi yang ada dalam gendongan Bu Rasti menangis. Nak, kamu menjauh dulu dari sini. Biarkan Alea tenang dulu. Ibu mau menyuruh Alea menyusui bayinya, ucap Bu Rasti sambil memandang ke arah Darel dan suaminya. Darel dan Pak Rahmat langsung beranjak pergi dari tempat itu. Nak, kamu susui dulu anak kamu. Darel melangkah keluar ruangan. Kini dia sedang duduk di kursi panjang depan ruang rawat inap Alea. Nampak pria itu mengeluarkan gawainya dari saku celana. Dia mencoba menghubungi asistennya. Tolong carikan aku rumah berlantai 2 di kota ini, ucap Darel saat sambungan telepon terhubung. Rumah untuk siapa, Rel? Bukannya kamu sudah punya apartemen di sini? Tanya Fadil. Saat ini pria itu sedang berada di kantor. Rumah untuk Alea dan putraku. Kamu mau nikah sama dia, Rel? Tidak usah terlalu banyak tanya. Kamu lakukan saja apa yang aku perintahkan, saudara dingin. Mendengar nada suara Darel seperti itu, Fadil sudah bisa menyimpulkan kalau bosnya itu sedang tidak baik suasana hatinya. Setelah memutuskan sambungan telepon, Darel menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi. Beberapa saat kemudian, gawe yang baru dimasukkan dalam saku celananya mendapat panggilan masuk. Pria itu gegas mengeluarkan kembali gawainya.
Halo Ma, sapa Darel saat mengangkat telepon. Rel, kamu bisa pulang hari ini nggak? Si Ren sekarang sedang sakit, dia mencari kamu terus. Mendengar berita putrinya sakit, Darel langsung khawatir. Si Ren sakit apa Ma? Dari tadi pagi si Ren demam. Mama sudah memanggil dokter pribadi keluarga kita, tapi suhu tubuhnya masih turun naik. Sampai sekarang matanya si Ren terpejam, tapi dia memanggil kamu terus. Tutur Mama Marisa. Aku akan usahakan pulang hari ini Ma. Mama bilang saja sama si Ren, aku akan segera pulang. Setelah memutus sambungan telepon, Darel menghubungi Fadel kembali. Ada apa lagi Ren? Tanya Fadel. Carikan aku tiket sekarang, aku mau pulang ke kota J hari ini. Kenapa mendadak sekali Ren? Si Ren lagi sakit, dia terus mencari aku. Aku akan pulang sendiri hari ini. Kamu tetap di kota ini. Kalau kondisi si Ren sudah membaik, aku akan kembali lagi ke kota ini. Oke, saut Fadel singkat. Jangan lupa apa yang aku perintahkan sebelumnya, ucapnya sebelum dia memutus sambungan telepon. Darel menghela nafas panjang. Masalah di kota ini belum selesai, tapi dia harus segera kembali ke kota J. Nampak dari kejauhan, Pak Rahmat baru saja datang dari kantin rumah sakit. Pria itu duduk di kursi panjang berjarak sekitar 1 meter dari Darel. Darel menoleh ke arah Pak Rahmat. Pak, hari ini saya mau pulang ke kota J. Tolong jaga Alea dan putra saya. Untuk masalah biaya rumah sakit, saya akan mentransfernya ke rekening Firdaus. Tapi Bapak jangan bilang pada Alea kalau saya yang menanggung biaya rumah sakitnya. Bilang saja Firdaus yang membayarnya. Iya nak, kami akan menjaga Alea dan anaknya, saut Pak Rahmat. Dia menilai Darel adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Setelah mengatakan itu, Darel beranjak dari duduknya. Pria itu masuk kembali ke dalam ruangan Alea. Perlahan Darel melangkah ke arah ruangan jenjang bayi. Dilihatnya bayi itu sudah kembali tertidur. Diusapnya dengan lembut pipi bayi itu. Kemudian Darel melangkah ke arah berangkar Alea. Al, aku mau pulang dulu. Pamit Darel. Untuk apa kamu kesini lagi? Bukankah sudah kukatakan aku tidak ingin bertemu dengan kamu lagi? Ucap Alea kesal, tapi tidak ditanggapi oleh Darel. Bu, saya mau pulang dulu. Saya titip Alea dan bayinya. Pamit Darel yang hanya dibalas anggukan oleh Bu Rasti. Netra Darel beralih pada wanita yang sudah melahirkan anaknya, tapi Alea tidak menatap ke arahnya. Lebih tepatnya, tidak sudi untuk menatapnya. Darel lalu melangkah keluar dari ruangan itu. Dia akan secepatnya kembali ke kota ini untuk merangkai hubungan dengan gadis yang sudah mengisi hatinya saat ini. Sepeninggal Darel, Bu Rasti menatap ke arah Alea. Al, apa kamu tidak ada keinginan untuk menjalin hubungan baik dengan pria itu? Ibu lihat dia pria yang baik dan bertanggung jawab. Saat kamu berasa di ruang operasi, dia begitu setia menunggu kamu di sini. Bahkan dia menginap di rumah sakit untuk menjaga kamu. Di depan ruang ICU, wanita parubaya itu sepertinya sudah tidak marah lagi pada Darel. Hatinya tersentuh melihat perhatian Darel. Maksud ibu menjalin hubungan baik seperti apa? Menikah? Al, hubungan baik itu luas cakupannya. Tidak hanya menikah saja. Di antara kamu dengan pria itu ada seorang anak. Pria itu pasti akan selalu menemui anaknya. Alangkah baiknya kalau kamu mencoba berdamai dengan masa lalu. Selain menikah, kamu bisa menjalin pertemanan dengan dia. Alea menghela nafas panjang. Sulit rasanya berdamai dengan masa lalu karena gara-gara perbuatannya Darel, dia banyak kehilangan impiannya. Selain itu gara-gara Darel lah dia memiliki anak di luar nikah. Entahlah Bu, untuk sekarang ini aku belum ada berpikir ke arah sana, sautnya. Bu, aku mau keluar saja dari sini. Jangan nak, kamu belum sembuh. Kamu masih harus menjalani serangkaian perawatan. Mendengar itu, Alea langsung teringat dengan uang tabungannya untuk kamar rawat inap dan biaya operasi saja. Itu tidak akan cukup. Aku tidak mampu membayar jika lebih lama berada di rumah sakit ini, Bu. Kamu tenang saja nak. Alea, kamu tidak perlu memikirkan itu. Semua biaya akan ditanggung oleh Firdaus. Pak Rahmat ikut menimpali obrolan. Saat dia masuk ke dalam ruangan, dia sepintas mendengar obrolan Alea dengan istrinya. Dia terpaksa mengikuti saran Darel untuk berbohong, karena Alea pasti akan menolak jika tahu yang menanggung biaya rumah sakit adalah pria yang dibencinya. Jam 5 sore.
Daryl sudah tiba di bandara kota J. Pria itu langsung dijemput oleh sopir pribadinya, sopir pribadi mamanya. Di sepanjang jalan, pria itu selalu kepikiran dengan Alea dan putranya. Nampak pria itu menghela nafas panjang saat membayangkan perjuangan yang akan dia lalui ke depannya untuk mendapatkan maaf dan cinta dari Alea. Daryl berharap dia dan Alea bisa segera menikah. Selain kasihan dengan putranya yang baru dilahirkan, Daryl juga ingin membangun rumah tangga bersama dengan Alea, menjadikan Alea sebagai ibu sambung untuk Siren. Tak terasa mobil yang ditumpanginya kini sudah tiba di halaman rumah orang tuanya. Daryl membuang kasar nafasnya saat melihat mobil berwarna pink milik Bianca ada di halaman. Dia tidak menyukai wanita seperti Bianca. Meskipun Bianca memiliki paras yang cantik, tapi Daryl tetap tidak menyukai wanita itu. Secara fisik dan penampilan Bianca tak kalah dengan mantan istrinya yang cantik. Namun, setelah bertemu dengan Alea, selera Daryl kini berubah. Dia sekarang lebih menyukai wanita sederhana seperti Alea, berpakaian sopan dan jauh dari kata pergaulan bebas. "Papa," Siren menyapa Daryl dengan suara lirih saat melihat papanya berdiri di ambang pintu kamarnya. Anak kecil yang sedang berbaring kini langsung duduk dan bersiap ingin turun dari ranjangnya, tapi tubuhnya ditahan oleh Bianca, sebab Bianca ingin Daryl duduk di ranjang Siren agar dia bisa berdekatan dengan duda tampan itu. "Sayang, kamu sedang sakit, biar papa saja yang menghampiri kamu," ucap Bianca. "Sayang," Daryl menaiki ranjang putrinya. Pria itu tidak ingin duduk berdampingan dengan Bianca. Daryl langsung memegang kening putrinya yang masih terasa hangat. "Papa jangan pergi lagi," pinta anak kecil berusia 4 tahun itu. "Iya sayang, ini papa datang untuk kamu. Papa akan menemani kamu." Daryl memeluk putrinya yang sudah berada dalam pangkuannya. "Kak, kamu nggak akan keluar kota lagi kan?" tanya Bianca. "Apa urusan kamu bertanya seperti itu? Aku hanya kasihan melihat Siren, dia sakit karena merindukan kamu," saut Bianca. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sangat perhatian pada Siren. Selain itu, dia akan punya lebih banyak waktu bersama pria tampan yang sudah lama menjadi pujaan hatinya. Tidak ada hubungannya Siren sakit dengan kepergianku keluar kota. "Daryl, kamu sudah lama datang, Nak." Mama Marissa tiba-tiba masuk ke dalam kamar cucunya. Wanita itu baru saja selesai mandi. "Aku baru saja datang, Ma," saudara. "Sayang, kamu sama nenek dulu ya. Papa mau mandi sebentar." Daryl mengurai pelukan dan menurunkan Siren dari pangkuannya. Pria itu berharap setelah dia selesai mandi, Bianca sudah tidak ada lagi di kamar putrinya. "Jangan lama-lama ya, Rel, mandinya. Kasihan Bianca. Dia dari tadi sudah lama menunggu kamu datang," ucap Mama Marissa saat Daryl beringsut menuruni ranjang. "Ma, aku capek habis mandi, aku mau istirahat." Daryl sengaja mengatakan itu supaya Bianca segera pulang, tidak menunggunya sampai selesai mandi. Mama Marissa mengerti putranya baru pulang dari luar kota. "Ya sudah, Nak, kamu istirahat saja dulu," saut Mama Marissa. "Tante," Bianca merasa kecewa karena dia sudah lama menunggu Daryl, tapi pria itu justru menghindarinya. "Maaf ya Bianca, putra tante baru pulang dari luar kota. Dia mau istirahat dulu. Tante harap kamu mau mengerti," ucap wanita parubaya itu. "Iya tante, tidak apa-apa, aku mengerti kok," saut Bianca. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia seorang wanita yang pengertian. Di dalam kamar mandi, Daryl memejamkan kedua matanya. Saat ini pria itu sedang berendam di dalam bathtub. Dia sekarang sedang berpikir bagaimana nanti jika dia sudah berhasil membujuk Alea untuk menikah dengannya. Tapi kedua orang tuanya tidak mau memberikan restu padanya. Apalagi sekarang kedua orang tuanya berharap dia segera menikah dengan Bianca. Daryl membuka kedua matanya sambil membuang kasar nafasnya. Daryl bertekad, apapun yang terjadi, dia akan tetap menikah dengan Alea, meskipun tanpa restu dari kedua orang tuanya. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaian santai, Daryl mengambil minuman dingin yang ada di kulkas dalam kamarnya. Lalu dia duduk di balkon sambil menikmati matahari senja. Kebetulan balkon di kamarnya
menghadap ke arah halaman depan, jadi dia masih bisa melihat keberadaan mobil berwarna pink. Andai saja saat ini di kamar putrinya tidak ada Bianca, dia pasti langsung kembali ke kamar Siren, menemani putrinya yang sudah dia tinggal selama beberapa hari. Ingatannya kembali pada putranya yang ada di kota pink. Darel mencoba menghubungi Firdaus. "Assalamualaikum Pak Darel," sapa Firdaus saat sambungan telepon terhubung. "Waalaikumsalam. Sekarang saya lagi ada di kota C. Tolong kabari saya mengenai perkembangan putra saya dan ibunya." "Baik Pak," saut Firdaus patuh. "Satu lagi, tolong jaga baik-baik Alea dan bayinya. Kalau sampai terjadi apa-apa, karir kamu di perusahaan akan jadi taruhannya," ucap Darel dengan nada ancaman. Dia sengaja mengatakan itu sebab Darel takut Alea akan pergi lagi darinya. Apalagi sikap penolakan yang ditunjukkan oleh Alea padanya tidak menutup kemungkinan suatu saat Alea akan pergi membawa bayinya. Di dalam kamar Siren sudah lebih dari 1 jam Bianca menunggu Darel selesai mandi, tapi pria itu belum juga kembali ke kamar Siren. "Tante, Kak Darelnya kenapa mandinya lama?" tanya Bianca. Dia sudah merasa lelah menunggu pria idamannya. "Nak, tadi kan kamu sudah mendengar. Selain mandi, katanya tadi dia juga mau istirahat. Kamu harus mengerti Bianca, dia baru saja pulang dari luar kota. Jadi wajar saja dia lelah dan ingin istirahat." Mama Marisa berusaha memberi pengertian pada Bianca. "Iya Tante, kalau begitu aku pulang dulu. Besok aku akan kesini lagi," pamit gadis itu. Dia beranjak dari pembaringan, meninggalkan Siren yang saat ini kembali tertidur. "Iya Nak, maaf ya, kalau Darel tidak lagi capek, dia mau menemani kamu di sini," ujar Mama Marisa, merasa tidak enak. Setelah memastikan mobil Bianca keluar dari halaman rumah orang tuanya, Darel langsung masuk ke dalam kamar putrinya. "Darel?" Mama Marisa terkejut karena Darel masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. "Kenapa kamu baru kesini Nak? Bianca baru saja pulang. Kasihan dia dari tadi lama menunggu kamu." "Aku capek Ma," saut pria itu singkat. Dia malas membahas Bianca. "Mama kalau sibuk tinggalkan saja Siren, biar aku yang menjaga Siren malam ini. Aku akan tidur di kamar ini." Imbuh pria itu mengusir secara halus mamanya. Sepeninggal mamanya, Darel naik ke pembaringan putrinya. Dia meletakkan punggung tangannya ke dahi anaknya. Hangat yang dia rasakan. Darel lalu berbaring di samping putrinya. Diamatinya wajah putrinya sangat mirip sekali dengan mantan istrinya. Sudah 4 tahun putrinya hidup tanpa kasih sayang seorang ibu. Yang ada hanya kasih sayang papa dan neneknya saja. Tak jarang anak kecil itu menanyakan pada Darel kemana mamanya, kenapa mama tidak pernah pulang. Darel memejamkan matanya, bayangan Alea di pelupuk matanya kembali hadir. Pria itu berharap semoga Alea mau menikah dengannya agar kedua anaknya bisa memiliki orang tua yang lengkap. 2 hari berlalu, kondisi kesehatan Siren sudah kembali seperti sedia kala. Saat ini dia sedang berada di ruang bermain bersama papa dan neneknya. Mama kapan pulang, Pak?" tanya Siren. Darel menatap ke arah mamanya. "Mama dengar sendiri kan, jangan pernah kasih harapan untuk Siren," ucap Darel lirih. "Terus Mama harus jawab apa? Anak kamu selalu saja menanyakan itu," saut Mama Marisa. Tidak mau disalahkan. "Rel, coba buka hati untuk Bianca, menikahlah dengannya. Pasti Siren tidak akan menanyakan mamanya lagi," imbuh Mama Marisa. Dia sudah lelah membujuk putranya agar mau menikah dengan Bianca. "Ma, aku pasti akan menikah, tapi tidak dengan Bianca." "Kenapa, Rel? Menurut Mama Bianca itu gadis yang baik. Selama ini Mama lihat dia sayang dan perhatian dengan anak kamu," ujar wanita itu sambil mengingat-ingat kebersamaan Bianca dengan Siren. "Dia bukan tipe kumah," jawab Darel singkat. Mama Marisa hanya bisa geleng-geleng kepala. Beberapa hari kemudian, Darel rencananya hari ini akan terbang kembali ke kota B. Dia baru saja mendapat kabar dari Firdaus bahwa hari ini Alea akan keluar dari rumah sakit. Kebetulan juga Fadil sudah berhasil mendapatkan rumah yang sesuai dengan keinginan Darel. Gawai yang ada di saku celana Darel berbunyi. Saat ini dia sedang berada di bandara. Sebentar lagi pesawat akan segera take off. "Halo Firdaus, ada apa?" ucap Darel saat menerima panggilan telepon dari Firdaus. "Halo Pak, saya cuma
mau memberitahukan bahwa Alea tidak mau dibawa ke rumah yang Bapak beli untuknya, tutur Firdaus. Pria itu agak sedikit takut memberi kabar yang menurutnya tidak menyenangkan untuk bosnya. Saya tidak mau tahu. Kamu dan orang tuamu harus bisa membujuknya, saudara tegas. Firdaus hanya bisa memejamkan matanya saat sambungan telepon diputus oleh bosnya. Jam 4 sore, Darel sudah tiba di bandara Kota B. Pria itu langsung dijemput oleh Fadil dan supir pribadinya. Kita mau kemana, bos? Apartemen atau rumah baru? Tanya Fadil saat mobil keluar dari halaman bandara. Rumah kos Alea.